Apa ini? Hadiah ulang tahun yang aku janjikan untukmu. Aku sudah memesan layanan pengalaman si kecil Ancestor dalam waktu 24 jam dari sekarang. Aku akan mematuhi kode etik sebagai tunanganmu dan pasti akan melayanimu dengan baik. Ini sarapan yang aku siapkan untukmu. Ini baju yang aku pilih dengan hati-hati untukmu. Kamu tidak menyembunyikan jarum di baju itu kan? Pikiran jahat. Ini adalah yang aku pilih khusus dari tumpukan baju membosankanmu. Minggu baru, kerumunan baru. Membosankan. Kamu sedang apa? Kamu mau aku ngapain? Kenakan baju untukku. Kamu sedang apa? Ganti baju. Atau pakai bertumpuk? Yah, kamu tidak bisa melepas bajuku di depanku. Anggap saja itu keuntungan untukmu. Kenakan sendiri. Mi Chusia. Kamu belajar ini dari siapa? Begitu terampil. Aku jurusan administrasi. Bukannya kamu menyelidikiku? Mr. Tang tidak cemburu kan? Siapa yang cemburu? Aku hanya penasaran. Mr. Tang, pernah ada yang bilang kamu mudah tersipu? Menggemaskan. Bersikap sopan. Shinchan. Kamu. Kenapa kamu tertawa sambil memegang celanaku? Aku, tidak. Lalu kenapa kamu melamun? Mau kenakan celana untukku? Tidak. Ini tidak termasuk dalam layanan si kecil Ancestor. Aku pergi. Aku nggak bermaksud melihat celana dalam krayon Shinchan MU. Kamu. Reputasiku. Aku nggak bisa pakai celana dalam kartun. Yang nenek siapkan buat aku lagi. Pak Tang, kamu kelihatan ganteng banget hari ini. Iya. Lihat dia kelihatan lebih ganteng pakai warna ini. Selera aku bagus kan? Aku hampir nggak bisa kasih kamu review positif. Tentu. Pa Pak Tang sama Jong Siksi Mesuk Hot Search. Mereka dapat banyak fans karena penampilan. Kamu mau ngapain? Aku mau pamer sayang di depan umum. Elevator khusus presiden sebentar lagi datang. Kenapa tiba-tiba kamu mau pamer sayang? Aku tiba-tiba pengen naik elevator karyawan. Kekanak-kanakan. Selamat pagi Pak Tang. Selamat pagi Bu Presiden. Kalian nggak mau masuk? Nunggu apa lagi? Sayang. Tangan aku sakit. Ayo. Biar aku lihat. Jadi jari aku ketusuk cincin yang sayang kasih. Sakit. Ini nggak nyaman dipakai? Nanti aku kasih kamu beberapa cincin baru. Kamu pakai yang beda-beda. Anak baik. Sayang, kamu yang terbaik buat aku. Terima kasih sayang. Cewek-cewek kecil ini suka banget ngomongin gosip. Kamu harus gini. Kamu bikin mereka takut dengan melototin mereka. Ngomongin gosip di depan orang yang bersangkutan. Mereka nggak terlalu menghargai aku sebagai presiden. Aku bantu mereka. Untuk menyadari kesalahan mereka. Benar-benar benar. Kamu benar tentang semuanya. Ayo kerja. Aku pergi. Experience card-nya habis cepet banget. Kantor Anda ada di sini.
Nenek kecil saya. Seharusnya Anda tidak memberikan saya pukulan cubit kaki dan ditekan ketika saya bekerja. Saya memiliki banyak file untuk ditangani. Anda favorit bekerja pada saya. Berkendara. Anda tidak mengganggu pekerjaan saya. Saya akan memanjakan Anda untuk makan malam besar. Saya ingin memanggang. Oke, Restoran yang Anda pesan terakhir. oke. Kerja. Hello, Mom. Bagaimana Anda bisa meminta uang saat Anda menipu saya? Siapa yang menipu Anda? Anda akan mencobalkannya kepada saya. Ibu, apa yang Anda katakan? Kalahkan. Ibu. Cusia, gimana sih? Ibu saya mengatakan ayah saya seperti menipu dengan dia. Dia masih menggaruknya dan menanyakan uangnya. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Saya akan mengatasinya. Pengacara Song. Bantu saya. Anda membelanjakan semua uang yang diberikan oleh keluarga Tang untuk memandu nyonya Anda di luar. Sekarang Anda bahkan ingin mendapatkan uang mahar Cusia. Anda shameless. Selama 20 tahun terakhir, saya mendukung dia dengan banyak uang. Saya hanya ingin uang kecil. Diberitahukan, jika Anda terus membuat adegan kami Cusia. Lagi pula dia menelepon saya ayah. Itu wajar bahwa saya meminta dia untuk beberapa uang untuk pembelanjaan. Marsi, Lihat apakah saya berani? Anda tidak diperbolehkan untuk Lepaskan pergi. aku. Aku tidak akan melepaskan. Kalau kamu tidak melepaskanku, aku akan. Berhenti. Ibu. Sia, kenapa kamu di sini? Anak bodohku. Kenapa kamu memegang tangan ayah mertuamu? Untuk apa? Kita semua tahu tentang perselingkuhan Pak Mi. Ini. Itu. Dia datang menemui saya untuk membicarakan pekerjaan. Ya, Wanita gila ini harus menjebak saya. bicara tentang pekerjaan? Saya melihat kalian berdua di tempat tidur yang sama. Kamu masih bicara tentang pekerjaan? Ada buktinya? Ada buktinya? Pengacara Song. Dalam 1 bulan. 9 catatan kamar. Pengawasan juga mengambil foto intim dari Pak Mi dan wanita muda itu. Siapa yang kamu sebut wanita? Saya mengacu pada gelar, bukan profesi. Kamu tidak perlu terlalu sensitif. 9 kali dalam sebulan. Bahkan pada hari peringatan kematian ayahmu kamu membuatku muak. Cerai. Aku akan menceraikanmu. Cerai. Anak bodohku, kamu sangat bodoh. Bagaimana kamu bisa menceraikannya? Ayo. Dengarkan aku. Kamu harus tahu tentang hubungan Cusia dengan ibunya. Jika Cusia sudah pergi, di mana kamu mencari sapi perah? Kamu bodoh? Itu. Ibu Cusia. Aku salah. Kali ini. TAPI aku janji. Aku tidak akan bertemu orang ini lagi. Sungguh. Kenapa kamu masih di sini? Belum pergi juga? Pergi sana. Pergi. Tunggu sebentar. Tanda tangani ini sebelum kamu pergi. Apa ini? Bon. Bagaimana aku bisa berhutang sebanyak ini? Setiap sen yang ayah mertua keluarkan untukmu adalah harta bersama pasangan. Kamu harus mengembalikan semua yang kamu dapat dan habiskan. Itu biaya masa mudaku. Jika kamu tidak mau mengembalikannya, kita akan melalui proses hukum, maka itu akan menjadi noda dalam hidupmu. Kamu tidak bisa menggantinya berapapun yang kamu keluarkan. Tanda tangan. Aku tanda tangan. Ini untukmu. Ini. Ibu Cusia. Lihat. Aku sudah mengusirnya. Benar kan? Mari kita tidak bercerai. Mari kita lanjutkan hidup kita, oke? Ibu. Kita menghargai pendapatmu. Aku ingin bercerai. Aku bilang padamu, kenapa kamu begitu keras kepala? Aku tidak setuju. Jika Tuan Mi bersikeras menolak, aku ingin membantumu dengan tuntutan hukum ini. Dengan bukti ini, kita berhak membuatmu meninggalkan pernikahan tanpa apa-apa. Masalah terkait spesifik telah diserahkan kepada Tuan Song untuk menanganinya. Oke. Kamu. Ibu. Ayo pergi. Ibu Cusia.
Aku punya. Benar. Jangan bercerai. Lanjutkan hidup kita. Kamu tampar aku. Dia tampar aku. Kamu lihat itu? Aku tak nampak apa-apa. Ibu. Malam ini ibu akan tidur di bilik utama dengan Cusia dulu. Kamu berdua pasti ada banyak nak bincang. Tak sesuai. Kamu berdua baru sahaja bertunang. Macam mana aku nak biar kamu tidur di bilik berasingan? Aku akan tidur di bilik tetamu sahaja. Ibu tak apa. Ya tak apa. Kami sudah bersama sepanjang hari. Kami hanya berpisah untuk 1 malam. Jangan cakap karut di depan ibu. Itulah keadaannya. Melihat kamu berdua begitu mesra, aku sangat lega. Kemudian buat seperti yang kamu kata. Jingsing. Pergi ibu. Tunggu sekejap. Apa yang berlaku? Barang aku masih di atas lantai. Apa? Katil aku di lantai perlu disimpan. Ibu, aku akan pergi bersihkan. Ibu boleh masuk kemudian. Ini, apa yang perlu dibersihkan dalam bilik tidur ini? Aku? Tiada apa-apa. Aku faham, kamu berdua sudah dewasa. Aku? Anak aku Sia sudah besar. Ibu. Tag APA. Semuanya baik. Ibu tahu. Ya, aku sudah dewasa. Mama, jangan khawatir. Tinggal di sini saja. Aku akan merawatmu mulai sekarang. Pria tidak bisa dipercaya. Hei mama, itu tidak termasuk aku. Aku pria yang setia hanya untuk satu wanita. Melihat kalian berdua begitu dekat. Dan aku sangat bahagia. Jingsing, terima kasih banyak untuk hari ini. Sepertinya aku benar-benar kehilangan kendali terhadapnya dan mulai semakin menyukainya. Tapi ada begitu banyak gadis hebat di sekitarnya. Akankah aku menjadi yang satu-satunya? Mama sedang memujiku sekarang. Apakah kamu tidak akan melakukan sesuatu tentang itu? Baby baru saja memberitahuku. Karena kamu sangat baik hari ini. Dia akan menemanimu. Kalau kamu takut tidur sendirian malam ini. Wow, Baby sangat baik. Aku sangat tersentuh. Dia tidak seperti seseorang yang tidak akan pernah memujiku. Ayo. Aku akan mentraktirmu makan malam suatu saat. Bahkan malam yang lebih baik dari hotpot. Aku akan membongkar barang-barang dengan Mama. Oke, jaga dia baik-baik. Ayo Mama. Katakan padaku bagaimana seorang gadis yang sangat bangga seperti ibumu pernah menemukan pacar sebelumnya. Tang Jingsing. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana hari ini. Kalau kamu tidak ada di sini bersamaku. Jadi terima kasih. Selamat tidur. Itu benar. Pria baik seperti aku. Kamu benar-benar harus menghargai. Apakah itu terlalu intim? Tidak. Jadi tolong lebih baik padaku di masa depan sebagai ucapan terima kasihmu. Apakah ini terlalu rendah dan hina? Tidak apa-apa. Bagus. Malam. Kamu tidak akan memberitahu ibumu tentang apa yang terjadi hari ini, oke? Halo. Kamu perlu mendapatkan sesuatu untukku. Ibu, aku sangat menyesal. Ini semua kesalahanku. Aku tidak bisa mengeluarkanmu dari rumah yang mengerikan itu. Dan membiarkanmu menderita begitu banyak rasa sakit. Tidak sayang. Aku punya anak yang sangat baik sepertimu. Aku sama sekali tidak merasa buruk. Aku akan mendapatkan pekerjaan nanti. Dan memulai hidup baru. Kita akan menjadi lebih baik. Aku yakin. Ngomong-ngomong Sia. Aku tidak terburu-buru atau apapun. Aku hanya bertanya. Jadi kapan kamu akan menikah dengan Jingsing?
kami belum benar-benar membahasnya. Ada banyak hal yang terjadi di perusahaan. Dia sangat sibuk dengan semua itu. Kurasa dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Benar. Dibandingkan dengan Jingsing, keluarga kami hanya sangat mengerikan. Dan setelah hari ini, aku hanya khawatir itu akan berdampak pada hubunganmu. Mungkin aku harus berbicara dengannya tentang itu suatu saat. Hei ibu, jangan khawatir tentang itu. Jingsing adalah pria yang sangat baik hati dan lembut. Dia tahu apa yang benar dan apa yang salah. Dia tidak akan peduli tentang itu. Tidak apa-apa. Bagaimana dia bisa peduli tentang itu? Lagi pula aku bukan tunangannya. Semoga saja. Ibu, sudah larut, kita harus tidur. Oke. Mari kita berbaring. Bawa ibu ke perusahaan besok pagi. Bawa ibu. Kenapa? Itu rahasia. Bertindak begitu misterius membosankan. Aku menyuruhmu untuk mendekati Mi, dengan tujuan menunjukkan Tang Jingsing betapa buruknya keluarganya. Dan kamu datang kepadaku dengan surat hutang, apa maksudmu? Aku tidak akan membayarnya untukmu. Kak Jiang, Tang Jingsing menyuruh pengacara untuk mengancamku. Aku hanya takut mereka mungkin menemukan bahwa kamu yang melakukan semua ini. Kalau tidak, aku tidak akan menandatanganinya. Kamu tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Jadi kamu mencoba mengancamku? Tidak, sama sekali tidak, Kak Jiang. Bukan berarti aku tidak melakukan apa-apa sepanjang bulan ini. Aku baru saja mendapatkan rahasia tentang Michusia dari ayahnya. Dengarkan. Pergi bayar hutangmu, dan sisanya untuk menjaga mulutmu tetap tertutup. Kau bilang padaku untuk membawa ibu ke sini di pagi hari. Apa sebenarnya yang akan kamu lakukan? Katakan saja padaku. Kau akan segera mengetahuinya. Pak Tang, aku sudah menyiapkan kontrak toko. Terima kasih. Ibu, aku secara pribadi menemukan toko kecil yang bagus untukmu. Ah, Pihak A akan berlokasi di Wanmao Shopping Center lantai 8 nomor E. Toko jahit dan dry cleaning diberikan kepada Nyeli Yushen tanpa biaya seumur hidup. banyak pelanggan yang datang ke Wanmao mengatakan bahwa Mal kekurangan toko yang bisa memotong pakaian dan melakukan dry cleaning. Chuxia selalu memakai pakaian yang kamu buat. Aku bisa lihat kamu memang jago. Jadi aku harap kamu bisa bantu aku. Jingsing, aku tahu kamu cuma bilang itu untuk melindungi harga diriku. Aku benar-benar tersentuh, tapi aku nggak bisa terima toko ini. Kenapa? Kamu lihat, perbedaan antara keluarga kita sudah besar. Dan kalau kita bergantung pada kamu secara finansial, itu nggak baik buat Chuxia. Mama, kita ini keluarga harus saling membantu. Gak ada yang tinggi atau rendah antara keluarga. Tapi ini, Aku akui. Aku memang ingin melindungi harga dirimu tadi. Tapi aku juga benar-benar berharap kamu bisa bantu aku. gimana kalau begini? Aku yang bayar sewanya. Gak, sewanya gratis. Anggap saja itu bagianku. Untuk dividenku. Aku cuma perlu dia lebih lembut padaku. Hei mama, hentikan dia, mama. Oke sudah, kalian berdua nakal banget. Mama, tolong tanda tangan ini. Baiklah. Ngomong-ngomong Xia, aku mau sewa apartemen dekat toko. Bisakah kamu bantu aku cari? Kalau sewanya terlalu mahal, nggak apa-apa jauh. Mama, kenapa nggak tinggal saja sama kami? Kamu anak yang baik, tapi nggak, ini batas harga diriku. Mama, aku yang urus. Jangan khawatir. Itu bagus, kalau begitu aku kasih izin khusus untuk ajak mama jalan-jalan. Hubungi aku setelah semuanya selesai. Aku akan membawamu untuk makan barbeque. Terima kasih, bos. Ayo, Bu. Aku akan menunjukkanmu berkeliling. Halo Nona Jiang.
Suara dingin yang khas Tuan Tang. Aku berencana untuk mengobrol santai denganmu. Begitukah? Jika itu urusan pribadi, aku rasa tidak banyak yang bisa kita bicarakan. Dan jika ini tentang kerjasama, kamu bisa langsung menghubungi Departemen Pemasaran Wan Mao. Bagaimana dengan Mi Chuxia? Chuxia? Aku baru saja mendengar sebuah cerita menakjubkan tentang kelahirannya. Aku benar-benar tak tahan untuk 1 detik pun. Jadi jika kamu tidak ingin mendengarnya, aku akan langsung ke Chuxia. Apa maumu? Meski aku akan sibuk malam ini, datang padaku, dan aku akan memberitahumu. Mi Chuxia. Tunggu dan lihat saja. Aku baru saja mendengar sebuah cerita luar biasa tentang Mi Chuxia. Datang padaku malam ini, dan aku akan memberitahumu semua tentang itu. Jemput aku, pukul 9 di garasi. Apa ada yang menahan Jingsing? Kenapa kamu tidak datang melihat apa yang terjadi padanya? Aku bisa melakukan hal pindahan ini Sendiri. Maaf, hak tingginya terlalu tinggi. Mengapa kamu menyelidiki Mi Chuxia? Jika aku bilang aku mengetahui ini secara tidak sengaja, apakah kamu akan percaya? Langsung saja. Beritahu aku apa yang kamu ketahui tentang Mi Chuxia? Mi Chuxia bukan anak kandung keluarga Mi. Itulah sebabnya ayah dan neneknya tidak menyukainya. Aku sudah tahu. Semua ini saat pertama kali bertemu dengannya. Tuan Tang. Selain informasi yang disebutkan dalam Aku email, juga menemukan bahwa Mi Chuxia tidak memiliki hubungan darah dengan Mi sama sekali. Namun Mi telah merahasiakannya. Dan Nona Mi masih belum mengetahuinya. Apakah dia diadopsi atau diperdagangkan? Bisa dibilang diadopsi. Ibunya secara tidak sengaja menemukannya ketika dia berusia 5 tahun. Namun sistem pencarian orang pada saat itu belum berkembang. Ibunya tidak berhasil menemukan orang tua kandungnya. Jadi dia membawanya pulang. Hingga hari ini. Baiklah, aku mengerti. Tuan Tang. Apa ada hal lain? Situasi pribadi Nona Mi cukup rumit. Saya khawatir suatu hari jika kebenaran terungkap. Saya tidak yakin. Apakah ini akan mempengaruhi Anda dan Wan Mao? Saya ingin tahu apakah Anda tetap bersikeras untuk bertunangan dengannya? Saya tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Anda ingin menikahi seorang dengan latar belakang yang begitu rumit. Apa Anda tidak takut suatu hari nanti, jika orang tua kandungnya datang kepada Anda dan meminta banyak uang? Chuxia tidak bisa tumbuh dewasa di dekat orang tua kandungnya. Namun mereka tetap memberinya kehidupan, dia harus membalas budi mereka atas hal itu. Jadi jika suatu hari seperti itu benar-benar tiba, saya akan menghormati keinginannya dan membalas orang tua kandungnya. Jadi presiden terkenal dari Wan Mao akan tenggelam dalam cinta sangat menyentuh. Ada sesuatu yang membuatku sangat penasaran. Apa? Mengapa Anda terus berpegang pada dirinya? Karena dialah bom waktu rahasia bagi Wan Mao. Saya tidak mau merek yang baru saja saya dukung hancur oleh seorang wanita yang informasi pribadinya begitu rumit. Anda dan saya sama-sama tahu. Dia tidak punya kekuatan itu, dan dia juga tidak akan melakukan hal semacam itu. Bukan itu alasan sebenarnya mengapa Anda terus berpegang padanya. Jika Anda tidak ingin memberitahu saya yang sebenarnya, saya rasa tidak perlu bagi saya mendengar alasan Anda. Saya pikir kita sudah selesai di sini. Kalau tidak ada hal lain. Hari ini ulang tahunku.
Aku berharap kamu bisa menghabiskan hari ini bersamaku. Bukankah kamu akan pergi ke pesta selebriti yang besar dan megah? Kurasa kamu tidak membutuhkanku. Tidak ada pesta. Hanya kamu dan aku. Maaf, aku sibuk. Kalau begitu, aku pikir aku akan datang ke Micusia dan memintanya untuk menghabiskan hari ini bersamaku. Aku tidak tahu, mungkin aku akan memberitahunya sebuah rahasia. Bayangkan saja jika dia tahu bahwa ibu yang sangat dia cintai bahkan bukan ibu kandungnya. Aku yakin dia akan menangis sangat banyak. Setelah ini, simpan rahasia ini selamanya. Tidak masalah. Nona Jiang, berita teratas hari ini mengatakan hari ini adalah ulang tahunmu. Atas nama restoran ini, aku akan memberikan kue ulang tahun edisi terbatas ini untukmu. Dan mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih banyak. Sebenarnya aku sudah mendapatkan hadiah ulang tahun yang sempurna. Makan saja, ulang tahunmu akan segera berakhir. Jangan terburu-buru. Kita punya waktu. Aku tidak bisa minum anggur, nanti aku akan menyetir. Berita besar. Jiang Zhixi dan Tang Jingxing mungkin sedang jatuh cinta. Pasangan manis melakukan kencan rahasia di hotel. Tang Jingxing merayakan ulang tahun Jiang Zhixi. Presiden Wan Mao Tang Jingxing selingkuh. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dijawab saat ini. Silakan coba lagi nanti. Kamu bilang ada sesuatu yang harus kamu urus. Jadi ini maksudmu? Merayakan ulang tahun Jiang Zhixi. Halo, Tuan Tang, kamu dan Jiang Zhixi difoto. Orang-orang membicarakan, kamu merayakan ulang tahun Jiang Zhixi kamu dan dia sedang jatuh cinta. Dan, kamu selingkuh dari Micusia. apa? Kirim postingan, bersihkan semua ini segera. Katakan itu hanya pertemuan bisnis. Mr. Tang, kamu selalu abaikan gosip sebelumnya. Kenapa kali ini bersihkan? Apakah karena juru bicara yang terlibat? Tidak, itu tidak ada hubungannya dengan juru bicara. Lakukan saja apa yang kusuruh. Oke. Kenapa aku begitu cemas tentang ini? Apakah karena Wan Mao? Atau takut dengan gosip? Atau sialan, aku jatuh cinta padanya. Aku benar-benar jatuh cinta padanya. Dengannya. Ini nyata. Aku tahu itu, aku hanya tahu ada sesuatu ketika Wan Mao mengumumkan dukungan Jiang Zhixi. Mereka hanya mencoba melihat apakah kita bisa menerima hubungan mereka. Garasi. Pelukan manis. Dia adalah pacar skandal pertama Jiang. Sejak dia debut, aku hanya akan duduk di sini dan menunggu pengumuman resmi mereka. Kapan Tang Jingxing dan gadis Cusia itu putus? Apakah aku tertinggal? Ada Jiang yang peduli dengan Cusia. Dia hanya orang biasa. Aku suka pasangan manis itu. Aku akan mendaftar untuk kolom topik super mereka. Baiklah, dia tidak tahu bahwa aku naksir padanya. Kalau tidak, aku akan sangat malu. Kurasa kontrak kita akan berakhir lebih awal.
Dia tidur. Jadi dia belum tahu itu, atau dia sama sekali tidak peduli. Tang Jingsing, apakah kamu mencoba Kamu membunuhku? tidak peduli padaku. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tidak melihat aku di topik teratas? Apakah ini pertama kalinya kamu di topik teratas? Ini berbeda kali ini. Maksudmu ada gambar dan bukti. Apakah kamu mencoba menunjukkan kisah Aku. cinta manismu padaku? Aku tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan padamu. Jadi kamu bilang ada sesuatu yang harus kamu lakukan dengan Jiang Sisi. Dan merayakan ulang tahunnya. Bukan seperti itu ini karena... Jadi katakan padaku seperti apa? Apa departemen pemasaran sudah bangkrut atau departemen hukum tutup? Dia hanya seorang juru bicara. Katakan padaku dia butuh kamu sang Ini presiden karena- untuk membujuknya Jika sendiri. dia tahu ibunya, yang sangat dia cintai bahkan bukan ibu kandungnya, aku yakin dia akan menangis sangat keras. Ini karena aku punya beberapa hal pribadi yang perlu dibicarakan dengannya. Aku belum bisa mengatakannya. Seperti yang kuduga, aku hanya orang luar. Tang Jingsing, kalau kamu merasa tidak enak karena membuatnya menunggu terlalu lama, aku bisa saja mengakhiri kontrak ini. Mi Chuxia. Kamu sudah lama ingin mengakhiri ini bukan? Tang Jingsing, kamulah yang membuatku menderita kekerasan di internet ini. Kalau ini tentang kontrak, katakan saja sudah selesai. Jangan ikuti aku. Apa yang akan kamu lakukan? Aku harus mengurus beberapa hal emosional. Tapi jangan khawatir, aku akan menunggu sampai kamu menemukan seseorang yang bisa menggantikanku. Aku. Jadi apa yang biasanya dilakukan cowok ketika pacar mereka marah? Dan apakah kita akan berakhir untuk selamanya? Kalau aku mengatakan sesuatu yang salah, lupakan saja. Mari kita semua tenang sebentar. Mi Chuxia, kamu payah. Cinta pertamamu adalah brengsek. Kehilangan cinta diam-diammu pada orang lain. Dan sekarang kamu kehilangan seseorang yang kamu cintai. Kamu bahkan tidak punya teman untuk diajak bicara. Halo, kamarmu sudah siap. Hai Chuxia, Mr. MU, apa yang kamu lakukan di sini? aku baru saja rapat dengan klien di lantai atas. Apa yang terjadi denganmu? Bertengkar dengan Tang Jingsing? Tidak. Kami hanya punya sedikit konflik. Mau minum? Aku bisa jadi pendengarmu. Sudah larut. Tidakkah kamu mau istirahat? Aku baik-baik saja. Aku selalu bekerja sampai larut. Lagi pula. Biarkan aku. Kenapa cuma ada satu botol? Aku berharap bisa mabuk berat. Aku kan laki-laki. Tidakkah kamu takut aku mungkin melakukan hal buruk padamu? Tidak, aku percaya padamu. Kamu pria terhormat dengan standar tinggi untuk wanita. Jangan pernah percaya pada pria yang berada di ruangan yang sama denganmu sendirian. Tapi, kamu bisa percaya padaku dalam hal ini. Mengenai standarku untuk wanita, bagaimana kamu tahu? Kamu di bawah standarku? Untuk seseorang yang berada di puncakmu. Seharusnya kamu dikelilingi oleh gadis-gadis cantik seperti Jiang Sisi. Bagaimana mungkin kamu tertarik pada orang biasa sepertiku? Kamu tidak biasa. Mungkin kamu angsa cantik yang belum ditemukan. Jika terus memegang sesuatu, kenapa tidak kamu berbalik? Mungkin ada seseorang yang selalu menunggumu di sudut tertentu. Berbaliklah. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku tidak bisa mabuk. Kenapa aku tidak bisa mabuk? Lupakan saja. Aku tidak mau minum lagi. Seseorang bilang padaku bahwa aku tidak boleh minum saat dia tidak ada. Oke, sudah larut. Aku harus pergi, Chuxia. Oke, aku juga perlu istirahat. Aku ada kerjaan besok dan aku perlu dapat bonus kehadiran. Tidur nyenyak, Chuxia. Aku akan terima kasih, Tuan MU. Ingat, untuk belajar berbalik arah.
Tapi aku tidak mau berbalik arah. Tiga hari lalu Jiang Xixi dan Tang Jingxing tertangkap kamera saat mereka berkencan diam-diam. Wan Mao langsung memberikan klarifikasi. Tapi Jiang Xixi tidak melakukan apa-apa sampai sekarang. Netizen berspekulasi bahwa Tang Jingxing berselingkuh darinya. Jadi Jiang Xixi patah hati dan tidak mau bekerja sama dengan Tang Jingxing untuk menipu fans. Itulah mengapa klarifikasi tertunda. Pagi ini topik tentang Shrup Partner menjadi trending topik nomor 1. Banyak fans berspekulasi bahwa pertunangan Tang Jingxing dan Mi Chuxia murni hanya untuk alasan komersial. Hanya Tang Jingxing dan Jiang Xixi yang memiliki cinta sejati. Dan setelah pertunangan, tidak ada kabar resmi tentang pernikahan. Itu juga mengkonfirmasi spekulasi tersebut. Mereka sangat imajinatif. Kenapa mereka tidak mencoba menjadi penulis skenario? Hanya karena Jiang Xixi, dia tidak mau bekerja sama dengan kami untuk mengklarifikasi hal ini. Opini publik sangat tidak bersahabat terhadapmu dan Wan Mao. Kamu masih belum bisa menghubungi agennya kan? Ya? Mereka bilang Jiang Xixi sedang syuting film. Dia tidak bisa diganggu. Jadi mereka terus menolak untuk berkomunikasi dengan kami. Jadwal pemotretan cetak baru juga ditunda. Apa sih yang dilakukan orang-orang ini? Aku juga bingung. Skandal cinta adalah pukulan mematikan bagi seorang idola. Hal ini semakin memburuk. Mereka masih bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Terus hubungi mereka. Minta perusahaan PR untuk menekan mereka. Oke. Maaf, nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat diakses. Silakan tunggu dan hubungi kembali. Shrup couple itu nyata. Meninggalkan Tang Jingxing. Kembalikan dia ke Jiang Xixi. Hanya kamu. Bagaimana kamu bisa bersaing dengan Jiang Xixi? Kamu tidak pulang ke rumah, tapi datang ke hotel. APA kamu. Peter Stengen kamu tidak pergi ke Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu sedikit sadar. Apa? Cepat tinggalkan Tang Jingxing. Mandar. Kamu baik-baik saja. Jangan biarkan mereka masuk. Chuxia. Saya sudah memberitahu hotel untuk meningkatkan keamanan. Hari-hari ini, kamu jangan keluar. Bagaimana mereka tahu di mana saya? Hanya orang gila yang tertekan secara psikologis. Mereka tahu informasi kamu. Jika mereka ingin mencari tahu di mana kamu, itu akan terlalu mudah bagi mereka. Tapi dibandingkan dengan Jiang Xixi, saya miliknya. Tunangan yang diumumkan secara resmi. Bagaimana saya bisa dihina sebagai pihak ketiga yang merusak kisah cinta dongeng? Apa yang salah dengan Tang Jingxing? Dia membiarkan kamu menjadi korban dalam peristiwa ini. Ya. Bisakah saya membiarkan tim PR saya bekerja di belakang layar? Tidak. Jangan ganggu dia sekarang. Dia mungkin juga cukup kacau. Mr. MU. Saya sedikit lelah. Oke. Kamu istirahat dulu. Nanti saya akan membawakanmu sesuatu untuk dimakan. Dia benar-benar tidak selingkuh dengan saya, karena saya bahkan tidak ada di hatinya. Di mana Mi Chuxia? Dia baru saja mengambil cuti. Dia bilang ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Bagaimana penampilannya saat dia meminta cuti? Lumayan. Dan pekerjaannya, semuanya dirancang dengan sangat detail. Itu bagus. Itu dia. Kamu sudah cukup bersembunyi. Saya di sini untuk mengucapkan selamat kepada Presiden. Selamat. Setelah kita difoto, barang di toko online habis terjual. Toko-toko juga penuh sesak. Bukan hal yang bagus. Kapan kamu akan membuat klarifikasi? Penjualan Wan Mao meningkat signifikan. Dan saya masih mendominasi berita saat saya berada di lokasi syuting. Ini saling menguntungkan bagi kita berdua. Mengapa saya harus mengklarifikasi? Mengapa kita tidak membuatnya tetap panas sedikit lebih lama? Wan Mao tidak bergantung pada skandal. Kami masih bisa memimpin industri dalam penjualan seperti biasa. Puluhan juta penggemar kamu membuat cerita. Mereka melakukan kekerasan di internet sudah sangat mempengaruhi saya dan keluarga saya untuk hidup normal. Haruskah kamu tidak keluar dan mengatakan yang sebenarnya? Keluarga? Maksud kamu Mi Chuxia? Sebagai calon nyonya rumah Wan Mao, tidak bisakah dia melakukan pengorbanan itu untuk kepanasan Wan Mao? Maka saya akan memberitahu kamu sebagai Presiden Wan Mao. Wan Mao tidak membutuhkan kepanasan seperti ini. Tolong bekerja sama dengan klarifikasi secepatnya. Saya akan syuting adegan. Dah? Halo.
Halo, Halo? Nomor yang kamu hubungi dimatikan. Bagaimana istirahat kamu? Saya sudah tidur nyenyak. Itu seharusnya menggantikan semua malam saya terjaga. Makan sedikit. Tidak terlalu menggugah selera. Saya akan membawakan kamu kuduyan. Tapi yang kamu suka, sudah habis terjual. Tidak. Saya seharusnya sudah tidur terlalu banyak. Saya juga tidak terlalu lapar. Saya melihat topik naik turun di daftar. Saya pikir Wan Mao juga sedang mengalami kesulitan. Apakah dia belum menghubungimu? Mungkin dia tidak punya waktu untuk memikirkan saya. kecuali untuk kontak kerja yang diperlukan. Jiang Zizi dan saya tidak memiliki interaksi yang berlebihan. Foto-foto itu juga tidak terlalu intim. Tapi setiap artikel pendampingnya terlalu mendramatisir suasana hubungan cinta. Fans pasangan ini berkembang terlalu cepat. Saya selalu merasa seperti melewatkan beberapa pesan. Bagian mana yang salah? Tunggu. Berikan Presiden Tang kopi baru tanpa susu. Letakkan di sini. Mendukung produk Wan Mao. Mengetahui kebiasaan pribadi saya dengan baik. Dia bahkan 2 kali membocorkan skandal percintaan dengan saya. Tujuan Jiang Zizi, bukan Mi Chuxia. Tapi saya. Halo. Periksa Jiang Zizi untuk saya. Bagaimana perkembangan hubungan masyarakat? Efek hubungan masyarakat belum terlihat jelas. Meskipun setiap kali kami klarifikasi, adalah yang pertama kali. Netizen masih berspekulasi bahwa Anda dan Jiang Zizi memiliki hubungan bawah tanah. Klarifikasi hanya untuk melindungi persona tunggal Jiang Zizi. Orang-orang ini sangat aneh. Presiden Tang, ada satu hal lagi. Kapan ini terjadi? Pagi ini, Saya akan pergi mencarinya. Presiden Tang, tenang, duduk. Dia tidak terluka. Mr. Mu ada di sana saat kejadian. Dia sekarang telah meminta hotel untuk meningkatkan keamanan. Mr. Mu. Mu Huijin juga ada di sini. Ya? Sekarang saya sudah mengatur seseorang untuk mengawasinya. Jika Anda pergi sekarang, setelah Anda terlihat oleh pembenci di luar, mereka akan membuat artikel lain untuk menyerangnya. Saya mengerti. Kamu awasi opini publik. Terutama mereka yang mencemarkan dan menyerang Chuxia. Melakukan pekerjaan membuktikannya. Direferensikan ke Departemen Hukum. Berani mereka menyerang wanita saya? Saya akan tunjukkan apa artinya menyesal. Oke, saya mengerti. Saya akan menemuinya segera setelah selesai dengan masalah ini. Sayangku, telah menderita begitu banyak. Tidak peduli apa yang saya katakan. Dia tidak akan percaya juga. Ambil gambar cepat. Kamu baik-baik saja. Bantu saya untuk istirahat.
Kak Jong, kamu baik-baik saja? Apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit? Saya baik-baik saja. Bantu saya dengan riasan saya. Kita akan lanjut dalam setengah jam. Oke. Tunggu. Singkirkan dua wartawan itu. Bukankah kamu mengatur wawancara? Kami sudah melakukan wawancara. Bagus. Tang Jingsing. Saya telah selangkah lebih dekat denganmu. Dua wartawan. Saya benar-benar minta maaf. Jong sedikit sakit hari ini. Tentang wawancara, kita hanya perlu membuat janji lain waktu. Maka kita tidak akan mengambil gambar. Oke. Biarkan Nona Jiang beristirahat dulu. Kemudian kita akan bertemu lagi lain waktu. Guru. Saya sudah menyiapkan begitu banyak pertanyaan. Itu sia-sia. Apakah itu bertingkah seperti diva? Dia muntah. Bagaimana bisa ada wawancara? Ini. Guru kamu cukup berbelas kasih. Lihat dirimu sendiri. Kenapa kamu tidak ganti profesi? Maksud kamu apa? Kamu hanya perlu tahu satu hal, yaitu Key Performance Indicator tahun ini. Kita berhasil. Kamu beruntung bisa bersama aku. Guru, tunggu aku. Siapa ini? Kamu cari siapa? Hello. Aku mau ketemu Mi Chuxia. Dia tidak ada. Si tidak tahu terima kasih itu sudah pindah lama. Itu kasar. Kemarilah. Anak muda, masuklah. Baiklah, kamu bisa duduk di dalam sebentar. Aku akan segera ke sana. Mama, Mi Chuxia tidak ada. Kamu ngapain? Kamu bodoh? Kamu tidak lihat dia pakai baju itu. Dia kelihatan seperti orang kaya. Aku akan bicara dengannya. Oke. Kamu lanjutkan. Anak muda. Kamu kerja apa? Kamu punya pacar kan? Mari kita bilang begini. Apa hubungan kamu dengan Chuxia kami? Aku kolega Mi Chuxia, yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan latar belakang HR di perusahaan. Hari ini aku ke sini, hanya untuk menyelidiki situasi keluarga Mi Chuxia. Kolega. Bajumu bagus sekali. Aku kira kamu bos besar. Tapi kamu hanya pekerja biasa. Aku tidak ada yang perlu bicara denganmu sekarang. Aku beritahu kamu, Chuxia itu orang yang tidak tahu terima kasih. Jangan kerja sama dia. Lebih baik kamu biarkan dia pergi. Chuxia terlihat seperti anak yang sangat berbakti. Bagaimana dia bisa tidak tahu berterima kasih? Ayo. Sejujurnya, Chuxia tidak ada hubungan darah dengan keluarga Mi. Sama sekali. Tidak heran. Bertahun-tahun yang lalu, menantu perempuanku pergi ke desa untuk membeli sayuran dan membawanya kembali dari desa. Pada saat itu, dia terlihat seperti boneka tanah liat kecil, dan dia demam tinggi. Setelah bangun, dia bahkan tidak tahu siapa dirinya. Dia lupa namanya. Dia tidak tahu apa-apa. Ayo, ada satu lagi di sana. Ruoyu. Selamatkan orangnya dulu cepat. Ruoyu. Bangunlah. Aku mohon. Tolong bangun. Tolong. Dokter ke sini. Datang. Ruoyu. Aku mohon. Jangan tinggalkan aku, oke? Yu. Aku pikir aku telah menemukan saudari perempuanmu. Chuxia, apa yang terjadi denganmu? Aku benar-benar putus dengan Tang Jingsing.
Tang Jingsing, bisakah aku mempercayaimu sekali lagi? Pasti ada orang di balik ledakan ini. Kalau tidak hanya foto itu, yang hanya menunjukkan hubungan palsu, tidak bisa mengguncang opini publik seperti ini. Periksa sumber artikelnya. Aku sudah meminta teman-temanku untuk memeriksanya. Aku menunggu hasilnya. Apakah para paparazzi menyusahkan Michusia? Meskipun dia sudah mengambil cuti, dia masih bekerja secara online. Pekerjaannya berjalan dengan baik. Aku rasa dia tidak diganggu oleh tindakannya. Itu bagus. Presiden Tang, sumber rilisnya sudah ditemukan. Itu wartawan yang mengumumkan wawancara kolaborasi. Atur pertemuan segera. Ya, aku akan menghubunginya sekarang. Presiden Tang, saya wartawan dari Entertainment Weekly. Saya ingin mewawancarai Anda tentang hubungan antara Anda dan Jiang Sisi. Menantikan balasan telepon. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Tang Jingsing, kesukaanku padamu benar-benar lelucon. Chuxia, apa yang terjadi denganmu? Aku benar-benar putus dengan Tang Jingsing. Kenapa kamu minum begitu banyak? Chuxia, kamu baik-baik saja. Tuan MU, hatiku sangat sakit. Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku harus menyukai Tang Jingsing? Chuxia, jangan berpikir buruk tentang dirimu sendiri. Tang Jingsing hanya tidak bisa melihat kebaikanmu. Kamu masih punya aku. Kenapa aku sangat menyukaimu? Kenapa kamu membuatku sangat menyukaimu? Chuxia, Aku seharusnya tahu itu hanya hubungan kontrak. Kenapa aku tidak bisa mengendalikan hatiku dengan baik? Apa hubungan kontrak. itu salahku? Itu salahku karena serakah. Kamu dan Tang Jingsing. Apakah itu hubungan kontrak? Ya, Aku seharusnya memikirkan itu. Itu skandalmu. Yang membuat Wan Mao menjadi sorotan. Kamu bertunangan setelah itu. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Chuxia. Yu. Apa kamu membiarkan Chuxia datang padaku? Untuk melanjutkan cinta kita. Bahan aslinya ada di sini. Daftar nomor pemasaran yang terkait denganku. Dan penyebarannya ada di sini. Dari wawancara ke garasi bawah tanah. bahkan di adegan muntah kehamilan Jiang Sisi, setiap kali kamu ada di sana. Tidak mungkin itu kebetulan. Pada hari wawancara, aku melihat cara Jiang Sisi memandangmu. Dengan kepekaan profesionalku, aku langsung menebak pasti ada sesuatu. Tidak, tidak, tidak. Itu Jiang Sisi yang ingin melakukan itu padamu. Terakhir kali di ruang bawah tanah. Tempat parkir Hotel Jinsheng. Berita besar. Cepat.
Jiang Zhixi. Berita besar, berita besar. Kali ini aku menemukan dia muntah ketika aku mengunjunginya. Jadi aku menangkapnya sedang muntah. Setelah aku pergi, dia menghubungiku. Dia memintaku membuat beberapa hits. Aku baru sadar aku hanya alat. Tapi, aku bisa menghasilkan uang. Aku juga senang melihatnya. Benar-benar Jiang Zhixi. Membalai hot searches. Mengarahkan fans CP. Dan minai wapasukan di media sosial untuk minai rang micuxia. Semua itu disutradarai sendiri oleh Jiang Zhixi. Hubunganmu terungkap terakhir kali. Pertunangan diumumkan. Aku pikir dia hanya ingin meniru pengalaman tunanganmu. Sebenarnya Jiang Zhixi adalah orang yang harus kamu hadapi. Jadi, surat pengacara itu. Aku tidak perlu kamu mengajariku. Ayo pergi. Kameraku. Cukup mahal. Apakah aku lupa untuk menyelidiki keuntungan harammu? Tidak, tidak, tidak. Aku akan memotongnya sendiri. Jiang Zhixi. Kamu membuat langkah besar. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku sudah mendapatkan apa yang kamu minta untuk aku periksa. Jangan terlalu terkejut. Jiang. Mr. MU, apakah kamu datang untuk membawakanku makanan? Kamu sudah di hotel sepanjang hari. Aku rasa kamu sudah bosan makan semua makanan itu. Ini benar-benar enak. Selama kamu menyukainya itu sudah cukup. Ang Jingsing. Dia belum menghubungimu? Dia pasti sedang asyik bermain dengan Jiang Zhixi sekarang. Dia tidak punya waktu untukku. Aku minta maaf. Aku membuatmu merasa sangat sedih. Ini bukan masalah besar. Setelah serangan di internet, aku sudah cukup kuat sekarang. Aku di sini. Aku akan menunggumu di bawah. Cuxia, aku ada urusan lain. Aku tidak bisa menemanimu sekarang. Ambil ini. Untuk identifikasi DNA. Berikan hasilnya secepat mungkin. Oke, tidak masalah. Yuk. Aku semakin dekat. Dengan kebenaran itu. Kakak, hubungan cintamu terungkap terakhir kali. Demi popularitas, perusahaan kita hanya mengikuti keputusanmu. Tapi kali ini kehamilan. Perusahaan menyuruhmu memposting klarifikasi. Tunggu sebentar lagi. Kakak, kamu tidak bisa menunggu. Perusahaan bilang, kalau kamu masih tidak mendengarkan pengaturan kali ini, kamu harus menyerahkan kata sandi akun media sosialmu. Mereka akan mengelolanya mulai sekarang. Tidak ada yang bisa memaksaku. Mari kita bertemu. Ya? Tidak ada yang bisa kulakukan tentang Michusia. Aku ingin menjelaskan, tapi perusahaan menyuruhku untuk tidak melakukan apa-apa. Mereka bilang popularitasnya sedang tinggi sekarang. Penjelasan hanya akan menjadi penutup. Karirku masih naik. Jika aku punya reputasi hamil di luar nikah, apa yang harus kulakukan? Jingsing, kamu harus membantuku. Membeli trending topik. Mengarahkan penggemar pasangan. Dan minai wapasukan di media sosial untuk minai rang micuxia. Semua itu diperintahkan oleh Jiang Zhixi. Hubungan kalian terungkap kemarin. Kemudian pertunangan kalian baru saja diumumkan. Kurasa dia hanya ingin meniru pengalaman tunanganmu. Jelaskan padaku. Aku melakukan semua itu hanya karena aku mencintaimu. Michusia bisa melakukannya dengan cara yang sama. Kenapa aku tidak bisa? Aku tidak tahan. Cintamu yang rumit. Kamu harus mencari orang lain. Tidak ada aturan dalam cinta orang dewasa. Hanya ada satu pemenang.
Cinta tidak peduli urutan. Tapi ada kesopanan dan kebenaran. Aku mencintai Mi Chuxia. Dulu aku mencintainya. Aku juga akan mencintainya di masa depan jika aku muncul lebih awal. Bukankah kamu bisa melihatku? Kamu sangat terobsesi. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa-apa? Kamu sangat baik padaku. Kukira kamu punya perasaan yang sama denganku. Tapi kemudian, aku sadar kamu hanya menganggapku sebagai teman. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Aku juga tidak bisa mengubahmu. Jadi aku hanya membayangkan. Jika aku bisa bertemu denganmu, dengan cara yang kamu suka. Apakah mungkin untuk mendapatkan cintamu? Lima tahun. Aku membayangkan bisa menjadi orang yang kamu sukai. Dan menjadi layak untukmu. Baru aku bisa muncul di hadapanmu. Berhenti. Tapi kenapa? Ini bukan seperti yang aku bayangkan. Kamu seharusnya tidak melakukannya. Tidak bisakah kita hanya berteman? Tidak. Jika kamu tidak menyukaiku, kenapa kamu memperlakukan aku dengan sangat baik? Kenapa kamu membiarkan aku Kamu mencintaimu? pasti tahu itu. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu hanya tidak ingin melihat kenyataan. Atau kamu tidak perlu pergi ke luar negeri sendirian dan melakukan banyak hal untuk menyakiti dirimu sendiri. Aku bisa melakukan apapun yang Mi Chuxia lakukan untukmu. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa lebih baik dariku? Jika Mi Chuxia menghilang, apakah kamu bisa melihatku? Cukup. Kamu tidak mencintaiku. Kamu hanya tergantung pada seorang pria yang akan melindungimu tanpa syarat. Sekarang kamu sudah cukup kuat. Kamu tidak perlu perlindungan apapun. Kamu tidak perlu memikirkan hubungan antara kita. Apakah kamu sangat mencintainya? Kenapa dia lebih baik dariku? Aku mencintai Mi Chuxia. Aku juga menghargai persahabatan kita. Kamu seharusnya tidak merusak kenangan indah masa sekolah kita. Dan karirmu saat ini. Benar. Oke. Aku berjanji padamu. Aku akan mengirim klarifikasi. Aku tidak akan mengganggunya lagi. Terima kasih. Untuk kolaborasi dengan Wan Mao. Yaitu sudah berakhir. Sampai jumpa. Jingxing. Aku benar-benar mencintaimu. Kakak, apakah kamu benar-benar ingin mengirim klarifikasi? Kakak, ini benar-benar mengerikan kali ini. Meskipun kamu mengirim klarifikasi sekarang, itu tetap, kamu sangat blak-blakan. Dulu aku pasti sudah dimarahi. Untuk asisten kecil bintang besar, dimarahi adalah bagian dari pekerjaan. Kalau aku yang dulu, aku tidak akan pernah mengklarifikasinya. Aku ingin melihat lebih banyak kekacauan. Aku ingin membuat orang itu harus melihatku. Tapi sekarang, aku pikir aku benar-benar bodoh saat itu. Dan bahkan aku membuatmu menderita bersamaku. Semuanya akan baik-baik saja. Ini tidak akan baik-baik saja. Setelah beberapa kejadian ini,
semua orang bisa melihat apa yang terjadi. Sumber dayaku akan turun drastis. Konfigurasi tim perusahaan juga akan diturunkan. Sebaiknya kamu secara sukarela meminta perubahan artis. Belum terlambat. Aku tidak akan menyalahkanmu. Sungguh. Kakak, aku hanya mengikutimu. Bahkan jika kamu diturunkan menjadi artis kelas 18, aku akan mengikutimu. Asal gajinya tidak turun terlalu banyak. Oke. Kamu pulang sekarang. Apa kamu masih ingin begadang dan tinggal di sini bersamaku untuk menulis klarifikasi? Kakak, tim PR sudah menuliskan naskahnya untukmu. Aku sudah membacanya untukmu. Tidak ada masalah di dalamnya. Kamu harus ingat untuk mengirimnya. Oak, aku mengerti. Kakak, kalau begitu aku pergi. Dah? Pemutusan kontrak dengan Jiang Sisi sudah dalam proses. Mengingat pertimbangan citra, artis dan perusahaan, aku sarankan, jangan diungkap sekarang. Kita akan mengumumkannya ketika sudah mereda. Lakukan saja apa yang kamu katakan. Jiang Sisi mengirimnya. Hai semuanya, saya Jiang Sisi. Di sini. Mengenai skandal saya dan Presiden Wan Mao Bapak Tang Jingsing, saya ingin memberikan klarifikasi resmi. Bapak Tang Jingsing dan saya, kami hanya mitra bisnis. Tidak ada keintiman seperti yang ditulis di internet tentang opini publik baru-baru ini. Jiang Sisi dan Tang Jingsing merayakan bulan madu mereka. Jiang Sisi diduga hamil dan kritik keras terhadap Nona Michusia. Saya yang melakukan hal-hal itu. Saya melakukan hal-hal itu untuk mendekati Bapak Tang Jingsing, untuk mencapai tujuan saya yang tidak terkatakan. Dengan ini, saya meminta maaf kepada Bapak Tang Jingsing dan Nona Michusia. Dari sekarang, saya akan keluar dari dunia hiburan dan kembali ke kehidupan pribadi saya. Ini terakhir kalinya saya menggunakan sumber daya publik. Maaf. Semoga sukses. Salinan yang diberikan oleh tim PR tidak seperti ini. Saya member salinan ITU. Dia bisa membersihkan dirinya sendiri. Ini, apa yang dia lakukan? Mungkin ini pilihan yang paling meyakinkan baginya. Presiden Tang, apa yang kamu lakukan? Sekarang saya bisa pergi menemui Michusia. Tunggu sebentar. Sekarang ada banyak wartawan di luar. Jika kamu keluar seperti ini, itu terlalu mencolok. Benar, berpakaian lebih baik daripada pacar saya. Saya akan mengambil yang ini. Dia bisa memilih merek apapun dari perusahaan. Michusia. Siapa kamu? Chusia. Saya melanggar kontrak. Saya jatuh cinta padamu. Tang Jingsing. Ayo kita perbarui kontraknya. Ganti jadi seumur hidup. Aku mau. Ayo, ayo, ayo. Dia di mana sih? Ayo, ayo, ayo. Tang Jingsing. Bersama kamu. Harus setiap hari seru-seru gini. Malah makin seru. Kemari. Kamu ngapain sih? Kamu jahat sama aku. Aku. Cincin berlian. Chusia. Aku janji sama kamu. Aku akan siapkan cincin berlian terbaik buat pernikahan. Bukannya kamu bilang pas waktu nikah, Pengantinnya jangan sampai aku. kontraknya udah selesai.
Ayo kita nikah. Oke, bos.